Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Senang sekali bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara pada kesempatan yang indah ini, walaupun lewat ibadah online. Sekalipun kita beribadah di rumah, saya berharap bahwa saudara serius beribadah, konsen beribadah, fokus beribadah kepada Tuhan. Jangan seperti sedang menonton hiburan atau bioskop. Kita menghadap Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dengan roh takut akan Tuhan. Jangan kita menyalahgunakan kesempatan ibadah online untuk bermalas-malasan dan santai-santai di rumah. Kalau Anda tidak bisa ke gereja, Tuhan berikan kita kesempatan untuk beribadah di rumah. Oleh sebab itu, mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menyimak kebenaran firman Tuhan sebagai salah satu bagian daripada ibadah kita untuk mendapatkan pengajaran yang benar dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah pada hari ini. Walaupun lewat online, tapi kami percaya bahwa sekalipun kami harus berada di rumah untuk beribadah, kami tidak kehilangan kekusukan, kami tidak kehilangan konsentrasi, kami tidak kehilangan fokus kami untuk menyembah dan mendengarkan firman Tuhan dan mendapatkan pengajaran tuntunan dari Tuhan, agar kami semakin bijak menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Lawat setiap kami, beri pencerahan kepada setiap kami, dan biarlah Roh-Mu bekerja dalam setiap kami, menjadikan kebenaran ini menjadi remah bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kembali hari ini kita belajar tentang waspadai tipu muslihat iblis di dalam aktivitas gerejawi kita. Judul firman Tuhan hari ini adalah waspadai tipu-tipu berjubah keimamatan. Efesus 6 ayat 11 katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis telah kita pelajari minggu kemarin seperti apa dan siapa yang menjadi sasarannya. Sasarannya adalah orang-orang yang tidak cinta kebenaran. Hari ini kita lanjutkan kebenaran firman tersebut. Bagaimana kita menghadapi situasi dunia yang semakin hari semakin jahat saat-saat ini, dan pengaruh-pengaruh tipu daya iblis telah mendesak masuk ke ruang ibadah, ruang pelayanan, dan dengan berjubahkan jubah pelayanan keimamatan. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita menghadapi situasi zaman ini. Mari kita menggunakan selengkap senjata Allah, karena kita sedang menghadapi tipu muslihat iblis. Agar kita bisa memahami dan juga sekaligus dapat menghadapi tipu muslihat iblis dengan pertolongan dan kekuatan hikmat dari Tuhan, sehingga kita tidak kalah. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31-32, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu Saudara, kita pasti paham bahwa penipuan seringkali kena kepada seseorang atau kepada banyak orang
oleh karena tidak tahu kebenaran dari tipuan tersebut, dari maksud-maksud dibalik sikap daripada orang-orang yang berusaha menipunya. Seperti yang terjadi saat-saat sekarang ini, banyak penipuan-penipuan online. Dan penipuan-penipuan online itu sepertinya benar, tapi sebenarnya tidak benar. Dan itu sebabnya banyak orang yang tertipu. Kenapa tertipu? Karena tidak tahu. Kenapa tertipu? Karena ambisi. Mau cepat kaya, mau cepat dapat untung, tapi tidak dengan berusaha, tidak sesuai dengan rancangan-rancangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan ayat ini. Kamu akan mengetahui kebenaran ketika kita percaya kepada Yesus, tinggal di dalam Yesus, mencintai kebenaran firman Tuhan. Kita murid-murid Yesus. Dan murid-murid Yesus tidak akan mudah tertipu. Murid-murid Yesus tidak akan mudah dipengaruhi oleh tipu muslihat iblis, karena mereka mengetahui kebenaran. Orang yang tidak tahu kebenaran pasti tidak memiliki kebenaran. Orang yang tidak memiliki kebenaran tidak mungkin mencintai kebenaran. Orang yang tidak mencintai kebenaran tidak mungkin hidup dalam kebenaran. Dan itu sebabnya orang seperti ini mudah terjebak oleh tipu muslihat iblis. Jika Bapak Ibu Saudara kita semua memiliki kebenaran di dalam Kristus Yesus, percayalah bahwa kebenaran ini akan memerdekakan kita, sehingga kita hidup berada dalam kebenaran, dibebaskan dari segala kutuk dosa dan maut, dipelihara, dijaga oleh Tuhan, jauh dari pekerjaan iblis. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mempunyai kebenaran? Apakah kita cinta kebenaran atau tidak cinta kebenaran? Saya beri contoh. Ketika kita satu saat bertentangan dengan seseorang, katakanlah di jalan, kita bersenggolan dengan kendaraan lain. Kadang-kadang kita akan menemukan orang yang berjalan dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, mencintai kebenaran, dia akan mudah mengaku bahwa saya salah. Saya salah, maaf. Saya tanggung kesalahan saya. Tapi yang real kehidupan kita sehari-hari kita temukan adalah sudah salah, lebih keras lagi suaranya, melotot lagi, marah lagi, sudah salah, mengamuk lagi. Nah, inilah realita kehidupan orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Dalam keluarga juga seringkali seperti itu. Suami istri bertentangan, yang satu tidak mau mengaku salah. Kenapa? Gengsi. Kenapa tidak mau mengaku salah? Kenapa tidak mau minta maaf? Karena tidak merasa bersalah. Kalau orang tidak tahu kesalahannya, itu berarti dia tidak hidup dalam kebenaran. Dia tidak mencintai kebenaran. Kalau dia punya kebenaran dalam dirinya, dia punya hati nurani untuk mengetahui apakah saya salah atau tidak. Kalau dia tahu dia salah, dia akan berkata, saya minta maaf, saya salah. Selesaikan. Tolong saya, ini kelemahan saya mau berubah. Bantu saya untuk berubah. Saya salah. Orang seperti ini adalah orang yang benar. Orang yang cinta kebenaran, hidup dalam kebenaran. Tapi kebanyakan tidak demikian. Pertengkaran-pertengkaran, perselisihan-perselisihan, permusuhan-permusuhan di mana-mana, mulai dari keluarga, dari jemaat Tuhan, dari gereja, dalam persekutuan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam hidup masyarakat, selalu ada yang merasa lebih benar dan tidak merasa bahwa dia salah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
kebenaran yang palsu selalu lebih populer dan banyak orang tertarik untuk mengikutinya. Inilah kesesatan hati manusia akhir zaman. Semakin jahat, semakin menyimpang. Seperti kitab Wahyu pasal 22 katakan, orang benar semakin benar, kudus semakin kudus, orang jahat semakin jahat, orang cemar semakin cemar. Semua akan mencapai puncaknya. Kepalsuan tidak pernah jelas apakah dia palsu. Kepalsuan seringkali nampak tidak palsu, bahkan seringkali lebih populer. Kenapa? Karena lebih top. Bukan karena orang tahu bahwa itu adalah ketidakbenaran, tapi orang tidak tahu bahwa itu ketidakbenaran, bahwa itu adalah kebenaran yang palsu. Perumpamaan Yesus tentang lalang dan gandum. Ilalang dan gandum tumbuh bersama, tetapi ilalang kelihatan lebih berkibar daripada gandum, lebih top daripada gandum. Mengapa? Karena dia lebih tinggi. Goncangannya, goyangannya terhadap diterpa angin itu jauh lebih mempesona. Bapak Ibu, mari kita mewaspadai tipu daya iblis, dimulai dari kehidupan kita, dimulai dari pelayanan kita, dimulai daripada ibadah kita, dimulai daripada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Katakanlah tentang motivasi kita beribadah, motivasi kita melayani. Seringkali kita berpikir bahwa saya beribadah, saya melayani, saya memuliakan Tuhan. Tapi benarkah demikian? Ketika firman Tuhan menegur kita, apakah kita berkata terima kasih Tuhan atas teguran ini? Atau malah sebaliknya kita berkata terlalu keras pengajaran-pengajaran yang saya terima. Saya tidak sanggup untuk menerima kebenaran ini. Ini mau-maunya pendeta saja. Satu saat saya berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, dan setelah selesai berkhotbah, saya kembali ke tempat duduk saya. Lalu tiba-tiba seorang pria tinggi besar mendatangi saya dan memukul saya dari belakang. Kenapa dia lakukan seperti itu? Karena tersinggung dengan firman Tuhan. Pemuda-pemuda memegang tangannya dan mengantarnya ke belakang. Lalu kemudian diinterogasi, kenapa berlaku seperti itu? Dia bilang itu pendeta menyinggung-jinggung saya. Itu pendeta terlalu keras menyampaikan firman. Masa saya disinggung-singgung dari mimbar? Rupanya dia baru saja bermasalah dalam keluarganya. Dan ketika mendengar firman Tuhan, ia tersinggung karena berbicara tentang sikap dan perilaku kepada keluarga atau kepada orang tua atau kepada pasangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal rajin sekali beribadah, rajin berdoa, rajin berpuasa, tapi pada kenyataannya kebenaran yang dia hidupi adalah kebenaran yang palsu. Ia mendengar firman Tuhan, tapi tidak melihat kebenaran firman Tuhan ini sebagai tuntunan bagi rohnya. Sebaliknya, orang-orang yang tidak cinta kebenaran akan lebih suka pengajaran-pengajaran yang sifatnya soft, lembut, lebih banyak cerita isapan jempol, bikin enak-enak telinga, dan lebih banyak cerita-cerita lucu. Tidak salah, sesuai selera masing-masing lah. Tapi saya mau memberitahu bahwa kebenaran tidak bisa disamar-samarkan. Kebenaran adalah kebenaran. Yesus pun pernah mengalami keadaan ini. Ketika Yohanes pasal 6, Yesus mengajar orang-orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Lalu Yesus menyampaikan kebenaran dengan tegas bahwa akulah roti yang turun dari sorga.
Mereka berkata terlalu keras pengajaran Yesus ini. Lalu sejak itu mereka meninggalkan Yesus. Yohanes 6 ayat 66. Tidak ada seorang pun dari antara mereka yang masih bersama Yesus kecuali ke-12 muridnya. Bapak Ibu, banyak orang lebih suka pengajaran-pengajaran atau gereja atau komunitas yang tidak menyinggung dosa. Banyak kali orang lebih senang kepada hiburan. Gereja, hiburan. Ya, terserah masing-masing punya konsep. Tapi berhati-hatilah terhadap tipu daya iblis yang menyebabkan kita tidak cinta kebenaran, tetapi lebih kompromi terhadap dosa, ketidakbenaran, dan kita membiarkan hidup kita terjebak dalam dosa. Kalau kita pelajari kembali 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12, asal muasal daripada tipu muslihat, pekerjaan iblis, dikatakan bahwa kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap bahwa saudara-saudara tidak terjebak dalam kekristenan yang cinta kepada keajaiban-keajaiban. Orang-orang yang terlalu gandrung terhadap mujizat-mujizat, tanda-tanda heran. Sehingga di mana ada tanda heran, semua berkumpul ke sana. Di mana ada tanda mujizat, semua mengarah ke sana. Saya tidak anti mujizat, saya mengalami banyak mujizat. Sehingga saya menyebut Tuhan itu sebagai pembuat surprise, pembuat kejutan. Karena saya mengalami banyak sekali mujizat, perlindungan, pertolongan, pembelaan, dan penyediaan Tuhan dengan cara yang tidak terpikirkan sebelumnya. Itu sebabnya saya berkata Tuhan itu adalah pembuat surprise. Tapi kita tidak boleh menjadikan mujizat sebagai tanda, indikasi kehadiran Tuhan. Sehingga kita mulai berkata bahwa hanya gereja, komunitas yang di dalamnya ada mujizat, selalu ada mujizat, menggambar-gemborkan mujizat, itulah yang paling benar. Dan gereja yang lain yang tidak ada mujizatnya, itu gereja yang tidak benar. Tahukah Bapak Ibu ayat 10 katakan, ayat 9 dan 10 katakan bahwa iblis itu bisa membuat mujizat. Kalau Alkitab berbicara tentang mujizat, tanda heran, dan perbuatan ajaib ini, itu tidak dimaksudkan sebagai mujizat di luar gereja. Tidak dimaksudkan sebagai mujizat di luar pelayanan. Tidak dimaksudkan sebagai mujizat di luar daripada pelayanan keimamatan. Itu selalu berbicara tentang kehidupan seputar gereja, seputar pelayanan, seputar hamba Tuhan, seputar pendeta, seputar kegerakan-kegerakan kebangunan rohani. Apakah salah? Tidak salah. Tapi ingat, iblis pun dapat membuat mujizat, dan itulah yang digunakan oleh iblis untuk menipu pencinta mujizat, pencinta keajaiban, dan mereka kemudian tertipu. Kenapa mereka tertipu? Ayat selanjutnya berkata, mereka cinta mujizat, tapi tidak cinta kebenaran. Hanya haus mujizat, haus lawatan Tuhan, haus tanda-tanda ajaib, tapi tidak cinta kebenaran. Ayat 10 katakan, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, harus binasa.
Kenapa orang-orang seperti ini harus binasa? Karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Bapak Ibu Saudara, menghadapi situasi zaman yang semakin hari semakin berat, intimidasi, tekanan, tuduhan, penipuan-penipuan iblis semakin merajalela dengan cara yang sangat-sangat spektakuler, sangat-sangat halus, sangat-sangat menarik. Kamuflase yang begitu luar biasa sehingga tidak nampak kepalsuannya. Itulah yang dikerjakan iblis saat-saat sekarang ini sampai kedatangannya. Bahkan kita akan melihat nanti kalau kita masih hidup sampai Tuhan datang. Alkitab mencatat dalam kitab Wahyu bahwa patung itu dibuat manusia bisa berbicara. Patung itu bisa membuat mujizat-mujizat. Patung yang dibuat manusia. Sekarang ini begitu rupa teknologi, diciptakan teknologi komputer diciptakan oleh manusia, sehingga boneka sudah bisa diajak bicara, robot sudah bisa melayani, bahkan robot seks sudah dipakai di berbagai belahan dunia, negara-negara maju, karena menurutnya lebih baik daripada manusia, bisa menurut daripada manusia, bisa berkomunikasi sebagaimana layaknya manusia, memahami hobi kita, kebutuhan kita, topik pembicaraan, bisa diajak untuk berbicara dan berdiskusi tentang satu topik. Ini teknologi manusia. Sisa satu yang kurang, nafas. Kita melihat sekarang bagaimana manusia menciptakan drone untuk menyerang, untuk mengamati negara-negara tertentu, situasi tertentu, baik di laut, di darat maupun di udara. Semuanya diciptakan oleh manusia sedemikian rupa. Nah, dalam situasi seperti ini, kita sebagai orang Kristen harus benar-benar memahami kebenaran-kebenaran firman. Tapi sayangnya banyak orang Kristen hanya sekedar jadi Kristen, tapi tidak menghidupi kekristenannya, tidak mau belajar firman Tuhan, tidak mau memahami firman Tuhan, tidak mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlalu banyak orang Kristen hanya datang ke gereja, tidak bawa Alkitab, apalagi catatan untuk mencatat. Bapak Ibu, sebelum Yesus naik ke sorga, dia menekankan kepada murid-muridnya, jadikan segala bangsa muridku. Lalu Yesus berangkat, ajarlah mereka melakukan segala kehendak Bapa, baptislah mereka, jadikan segala bangsa muridku. Jadi murid itu artinya sekolah, mengikut Yesus setiap hari. Tapi orang Kristen tidak mau sekolah. Kalau orang Kristen dikatakan pergi sekolah Alkitab, masuk sekolah Alkitab, dia bilang saya belum terpanggil. Apa maksudnya tidak terpanggil? Orang Kristen harus terpanggil baru bisa masuk sekolah Alkitab. Masuk sekolah Alkitab itu adalah belajar firman Tuhan. Entah di sekolah formal atau sekolah non formal, yang jelas adalah sekolah. Kalau di gereja, berapa SKS pelajaran yang telah diterima oleh jemaat Tuhan? Tetapi pertanyaannya, apakah lulus, paham, mengerti kebenaran? Tidak. Buktinya takut menceritakan tentang imannya. Buktinya takut menceritakan tentang Tuhan, takut bersaksi tentang hubungannya dengan Tuhan. Ketika menghadapi cobaan dan ujian, sulit untuk meresponnya dengan benar karena tidak mengetahui kebenaran, tidak hidup dalam kebenaran, tidak cinta kepada kebenaran. Dan itu sebabnya iblis
sangat mudah menipunya. Dan kalau ayat 11 dikatakan dari 2 Tesalonika ini katakan, itu sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Kenapa banyak orang Kristen akan jatuh di saman air seperti kata Yesus? Banyak orang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak orang akan berseru-seru, bukankah dengan namamu saya mengajar, bukankah dengan namamu saya mengusir setan. Tapi Tuhan berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Kenapa? Mereka tidak cinta kebenaran. Mereka berpikir yang penting saya jadi umat Tuhan. Waktu Yesus naik ke sorga, murid-murid terus memandang ke atas. Lalu tiba-tiba datanglah malaikat kepada mereka dan berkata, hai orang Galilea, mengapa kamu terus memandang ke atas? Ketahuilah bahwa Tuhan yang terangkat ini akan turun dengan cara yang sama ketika dia naik. Pergilah, lakukan seperti apa yang dia sampaikan. Kalau dia naik di hadapan para murid, dia juga akan datang kepada para murid. Beda dengan masa perjanjian lama. Perjanjian lama itu tidak ada istilah murid. Umat. Satu bangsa, umat. Tapi perjanjian baru, Yesus datang membuat perjanjian yang baru. Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan pribadi. Seperti layaknya kepala dan tubuh, pokok anggur dan carangnya. Melekat kepada dia dan menerima seluruh kebenaran yang memerdekakan dia. Dan itu terjadi lewat proses. Yesus mengajar murid-muridnya saja 3,5 tahun, siang malam, berapa jumlah SKS yang dia alami, sekaligus praktek. Praktek gagal, praktek berhasil, dialami oleh para murid. Bagaimana dengan jemaat Tuhan? Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan, ini bukan lagi waktunya, bukan lagi masanya saudara sekedar jadi orang Kristen. Saudara sekedar jadi umat Tuhan. Saudara sekedar pergi ke gereja. Saudara sekedar datang melayani, terlibat dalam pelayanan. Pertanyaannya adalah, apakah engkau cinta kebenaran? Apakah engkau menerima kebenaran yang membebaskan engkau dan memerdekakan engkau? Karena kalau tidak, Tuhan akan membiarkan engkau tersesat sehingga engkau percaya kepada dusta. 12 katakan, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran. Tidak percaya kebenaran artinya tidak menerima kebenaran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Di mana terjadi hubungan dalam roh antara Allah dan kita sebagai manusia yang ditebusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah, waspadalah sebagai orang Kristen. Pastikan bahwa engkau adalah orang-orang yang terhubung dengan Tuhan, mencintai kebenaran, menghidupi kebenaran, mempelajari kebenaran. Bukan sekadar membaca Alkitab, tapi membaca Alkitab berulang-ulang dan tanyakan apa teguran Tuhan kepada saya lewat firman ini. Apa yang harus saya perbaiki? Apa yang harus saya tinggalkan? Apa yang harus saya lakukan? Yang belum saya lakukan, apa yang belum saya taati? Tolong saya Tuhan, bimbing saya agar kekristenan saya bukan kekristenan yang palsu, kekristenan yang statis, yang mengalami stagnasi, mati pelan-pelan. Karena banyak orang akan mundur dari iman. Jadi perhatikan Bapak Ibu, jangan sampai saudara terjebak. Saudara berpikir, wah saya mendoakan orang, mujizat terjadi. Tuhan menolong mereka, Tuhan melawat mereka.
orang-orang yang saya layani dilawat oleh Tuhan. Itu bukan jaminan. Jaminan indikasi kebenaran saudara. Bukan. Matius 7 berkata ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami membuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23 katakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang. Saat ini Tuhan Yesus belum berterus terang. Karena ayat tadi dalam 2 Tesalonika 2 dikatakan Allah mendatangkan kesesatan kepada mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya dan akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Walaupun di gereja tapi suka jahat, ditegur tidak mau menerima, selalu melawan di jalan. Sudah salah jalan, marah lagi, dikorek-korek sedemikian rupa, baru mengaku. Nah, itu fenomena yang terjadi di dunia hukum sekarang ini. Sulit mengatakan saya salah. Selalu kalau bisa kita leceh, bisa bersoal jawab, bisa mensiasati, mencari celah-celah untuk kita menang, kita berupaya. Tapi saya mau beritahu, Anda tidak bisa membodoh-bodohi kebenaran. Kebenaran itu akan muncul tepat pada waktunya, pada tempatnya. Pada akhirnya firman Tuhan berkata, pada waktu itulah, pada zaman akhir aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu, saatnya sekarang ini, di zaman ini, gereja, saya dan saudara bangun dan waspada terhadap tipu daya iblis. Kalau saudara tidak membangun hidup di dalam kebenaran firman dengan hati nurani yang murni dan meminta Roh Kudus untuk menuntun hati saudara, tidak mudah saudara ditegur oleh Tuhan, apalagi oleh hanya manusia yang menegurmu. Tidak mudah. Saya sudah sampaikan contoh-contoh. Tidak menuruti perintah Tuhan adalah indikasi bahwa di dalamnya tidak ada kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 4 berkata, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi tidak menuruti firman Tuhan, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, tugas kita sekarang ini adalah menyelidiki firman. Tidak langsung 100% kita sempurna mentaati firman, tapi kita punya hati yang lapang, hati nurani yang murni, yang mau dibentuk dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau berubah. Tuhan, ajari saya bagaimana saya hidup benar, bagaimana saya menggunakan berkat yang Tuhan berikan kepada saya, bagaimana saya melayani dengan benar Tuhan, bagaimana saya berespon dengan benar Tuhan, bersikap dengan benar Tuhan. Ajari saya step by step. Ketika engkau mentaati satu kebenaran hari ini, maka Tuhan akan mempercayakan engkau kemampuan untuk mentaati kebenaran berikutnya. Step by step Tuhan akan menuntunmu dengan kuasa Roh yang kudus kepada seluruh kebenaran, dan engkau akan melihat dahsyatnya Tuhan. Saya akan melihat dan mengalami betapa dahsyatnya Tuhan memelihara kita. Kita tidak akan dibiarkan Tuhan untuk percaya akan dusta. Tidak akan dibiarkan Tuhan tersesat oleh tipu daya iblis yang terus merajalela di zaman ini. Bapak Ibu, saya menyimpulkan bahwa hanya orang yang mencintai kebenaran yang akan menerima pesan firman Tuhan, pesan Injil, yang membuat kita dapat melihat diri kita apa adanya. Apa adanya. Terbuka, tanpa topeng, otentik, termasuk kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Semua yang tidak beres,
dalam hidup kita, baik dalam berumah tangga, bekerja, melayani Tuhan, dalam gereja, di luar gereja, tanpa cinta yang sejati kepada kebenaran, kita hanya akan melihat hal-hal yang disukai daging kita. Kita tidak akan mau tersalibkan. Kita tidak akan mau menyangkali, karena itu berat, tidak menyenangkan. Yesus sendiri secara daging berkata, kalau boleh cawan ini dilalukan daripadaku. Kita akan terjebak menyenangkan daging kita jika kita tidak memiliki cinta yang sejati kepada kebenaran. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan sangat peduli dengan keadaanmu. Dia sangat merindukan hidupmu, menikmati kebenaran. Kebenaran dalam segala sesuatu. Dimulai dari kebenaran hubunganmu dengan Dia, berlanjut kepada kebenaranmu dalam hubungan dengan hidupmu di bumi ini. Dalam usaha, pekerjaan, keluarga, masa depanmu, Tuhan membawa saudara kepada kebenaran. Tapi iblis berusaha untuk menjebak kita keluar dari kebenaran, mencintai dusta lebih daripada mencintai kebenaran. Bangunlah hidupmu dengan penuh kewaspadaan. Cintailah firman Tuhan. Bawalah hidupmu mengasihi Tuhan. Dan alamilah pertolongan, pemeliharaan Tuhan. Engkau akan melihat kebenaran itu ada di dalam batinmu. Dan engkau akan tahu seperti apa tipu daya iblis. Sekalipun berjubah pelayanan, berjubah keimamatan, berjubah mujizat, tanda heran, jangan mudah tertipu dengan kibaran bunga ilalang, kepopuleran, kehebatan. Marilah kita melihat kebenaran yang sesungguhnya lewat pengajaran-pengajaran firman, tuntunan Roh Kudus kepada kita.